Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini saya harus ngantar anak saya yang paling gede ke dokter gigi karena giginya harus dibenerin, dan pulangnya mampir sebentar lihat lokasi syuting. Hari ini ada syuting film di sini, di kota ini, kota kecil ini. Di sini dari pagi sebenarnya ada syuting, sekarang udah mulai sepi, masih ada yang syuting tapi di dalam ruangan. Tadinya di luar sini juga ya, tetangga saya juga ada yang jadi ekstra ya, jadi figuran untuk pengunjung kafe gitu kan. Jadi nggak tahu film apa ini, tapi lumayan terkenal sih katanya bintang filmnya. Ya udah, saya cuma lihat doang, mampir sebentar. Kalian mau belanja tapi nggak ketemu sama bintang filmnya, dan nggak ada yang nawarin juga jadi figuran. Akhirnya saya balik lagi. Ya, udah hampir selesai ini, tinggal sedikit krunya juga, dan yang nonton masih ada ya, masih pada nonton. Tapi pengambilan gambarnya sekarang udah masuk di itu tuh, di ruangan itu tuh, di satu toko. Jadi itulah, hari ini kami sempat cuma sebentar, terus saya balik ke mobil, baru ngobrolin yang mau saya obrolin hari ini. Ikutin terus ya, simak obrolan Babu Jerman hari ini. Ya, sambil cerita. Oke, saya mau pulang dulu sekarang. Tapi bisa lihat, hari ini suami saya sama nyonya ke pengadilan. Kenapa ke pengadilan? Karena urusan warisan. Tahu warisan? Aduh, ini orang pakai ini. Kemana sekarang? Sini lah. Muter-muter, putar-putar, sampai pusing. Jadi saya sudah sering cerita tentang nyonya ya, dan nyonya ini kan perawatnya banyak ya. 2 diantaranya orang Peru, dan mereka memanfaatkan keadaan. Tahu ya, nyonya itu kan namanya orang tua. Orang tua itu kadang-kadang ada penyakitnya ya. Jadi kadang-kadang dia bukan seperti dirinya sendiri, atau kadang-kadang moodnya berubah-ubah, pendiriannya berubah-ubah gitu ya. Dan orang yang sudah berpengalaman kerja dengan orang-orang tua, kadang-kadang mereka sudah tahu itu. Makanya banyak sekali orang asing yang bekerja di Jerman sebagai perawat orang tua dan memanfaatkan ini ya. Ini yang terjadi dengan kedua orang perawat ini. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah tindakan kriminal dan bisa dipolisikan. Ya. Jadi mereka mempengaruhi orang tua yang pikirannya sudah tidak terlalu fit ya, tidak terlalu sehat gitu ya. Namanya juga orang tua. Sehingga mereka
nyuruh nyonya untuk menulis surat warisan, di mana di dalam surat warisan itu mereka berdua mendapatkan uang. Bukan uang yang sedikit. Nyonya memang uangnya banyak. Tidak tanggung-tanggung mereka berdua meminta 170.000 euro. 170.000 dikali saja, kalau kurs 15.000 sudah berapa? Kalikan. Itu ditulis oleh nyonya atas perintah mereka, bukan perintah ya, maksudnya entah dirayu, entah bagaimana gitu ya. Dan ditulis, ditandatangani, dan surat itu dibawa sama mereka. Lalu mereka mengirimkannya ke pengadilan dengan harapan bisa disahkan. Ini matahari mencorot ya. Man kann doch nicht die ganze Geschichte von so einem Peruaner erzählen. Tidak. Das kann man doch nicht umerzählen. Tetapi ternyata orang yang punya niat jahat itu ya, kadang-kadang mereka bisa lolos gitu ya, bisa saja mengambil keuntungan dengan ketidakjujuran, dengan kelihayan mereka. Tetapi yang terjadi adalah itu tidak akan menjadi berkah. Seandainya itu berhasil pun, uang itu tidak akan menjadi berkah. Uang ya yang didapat dengan hasil tidak jujur akan habis begitu saja, bahkan kita akan kehilangan lebih daripada apa yang kita dapatkan dari hasil tidak jujur, tidak halal. So, akhirnya ya, dengan galau nyonya bercerita pada suami bahwa dia sudah membuat kesalahan. Dia sudah melakukan kesalahan di mana dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mau dia lakukan. Tetapi karena mungkin ya dia dibaik-baikin gitu ya, dirayu-rayu gitu ya, akhirnya dia dengan sukarela gitu ya mau memberikan. Tetapi ternyata itu disesali karena kemudian nyonya berubah pikiran kan. Akhirnya pengadilan mengirimkan kembali surat itu kepada nyonya, dan surat itu diambil oleh mertua, kemudian diserahkan kepada suami. Dan hari ini suami pergi ke pengadilan untuk membawa surat warisan yang baru. Apakah yang tertulis di situ tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas orang dua ini akan terkejut karena mereka mengira sudah aman, mereka sudah bakalan dapat, tapi ya kalau Tuhan tidak menghendaki, ya kita bisa merencanakan, merancangkan kejahatan, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, ya jadi janganlah kita sekali-kali tergoda untuk melakukan sesuatu yang kita pikir bakal menguntungkan secara materi, tetapi itu adalah suatu tindakan kriminal dan suatu kekejian di mata Tuhan. Karena Tuhan itu menguji di dalam hati kita. Ya. Tuhan bisa mengacaukan semua rencana busuk
yang dirancangkan oleh orang-orang yang berniat jahat terhadap kita. Karena dia maha kuasa. Itu pesan Babu Jerman hari ini. Ya, ini sudah sampai dan kita akan berakhir di sini. Hari ini saya membawa Pangeran Tuan Muda Ariel Schmidt dari dokter gigi karena giginya somplak ditinju sama Noah adiknya. Mereka berantem tinju-tinjuan dan sekarang giginya udah bagus. Mana lihat giginya? Mana ini ya? Ini ya. Harus hati-hati, jangan gigit-gigit yang keras ya, nggak boleh gigit-gigit yang keras. Ich soll aber auch so ein Logo machen. Lance Brawl Stars. Das ist für Lance Brawl Stars. Kann man auch so ein Logo machen. Ya lanjut ya, saya baru pulang kerja kan. Tapi agak telat hari ini karena banyak kerjaan. Dulu saya ngebabu sama nyonya ya. Dulu sebelum ada perawat-perawat. Sekarang udah banyak ya perawatnya. Tapi walaupun dulu belum ada orang ya, belum ada perawat dan ya bisa aja saya kayak memanfaatkan situasi gitu ya. Kayak si perawat yang dua ini, mereka bersaudara ya. Karena waktu itu nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nyonya bergantung gitu, kadang-kadang tengah malam harus datang karena emergency kita yang datang kan. Nah, saya hampir tiap hari dulu kan ngebabu gitu ya. Terus pernah nyonya nyuruh datang, kirain mau ngapain gitu ya, nyuruh datang. Mungkin karena merasa hutang budi atau bagaimana. Waktu saya datang, dikeluarin lah semua kotak perhiasannya, emas-emasnya itu. Terus beliau bilang, kamu mau apa aja ambil. Cuma saya kan bukan tipe orang yang suka manfaatin. Saya tahu namanya orang tua gitu. Saya udah nganggap orang tua sendiri gitu ya. Jadi lagi pula saya nggak silau gitu sama perhiasan emas gitu ya. Saya bukan tipe orang yang suka pakai perhiasan. Bisa lihat saya nggak ini ya. Saya suka pakai perhiasan tapi perhiasan yang murah, yang bukan mahal-mahal gitu ya. Terus nggak tahu gitu. Saya bukannya munafik gitu ya. Siapa sih yang nggak mau uang gitu, yang nggak mau ditawarin emas gitu ya. Cuma gimana ya, saya bilang saya nggak pernah pakai perhiasan gitu, bukan nggak pernah, nggak terlalu suka gitu. Jadi lagi pula kan dia kayak cincin-cincinnya tuh nggak pas gitu di saya, tangannya jauh lebih gede gitu. Tapi maksa gitu ya, ambil aja. Akhirnya ya udah, saya ambil satu, apa ya waktu itu saya nggak tahu dah. Terus ambil lagi. Tahu nggak, kalau orang lain mungkin udah diborong kali ya, diambil semua kali ya. Jadi saya bilang udah mungkin saya ambil aja satu buat kenang-kenangan gitu kan. Cuma tahu nggak, kalau saya kayak orang yang manfaatin gitu, yang jahat gitu ya. Saya punya kunci rumah, saya tahu dia di mana semua naruh perhiasan, naruh kunci semua saya tahu gitu kan. Tapi karena itu bukan punya kita gitu ya, bukan hak milik kita gitu. Ngapain kita menginginkan gitu hak milik orang lain gitu, walaupun kita ditawarin gitu ya, nggak selera gitu. Tahu nggak, saya tuh orangnya kalau suka sama orang saya pasti sering datang gitu kan, kita bakalan sering ketemu gitu kan. Tapi kalau kita nggak suka gitu ya, biarpun diiming-imingin uang gitu ya, harta, saya nggak ini gitu. Bukan tipe orang yang gampang gampang dipikat gitu sama kayak begitu, kayak memateri gitu ya. Jadi saya tuh kalau saya udah kesel, udah sebel gitu ya, saya biasa aja ngomel, marah gitu ya.
gitu. Terus nyonya pernah dia ngiming-ngimingin uang gitu, uangnya disebar-sebar gitu. Saya bilang, tahu nggak, kalau kamu itu ngeselin, nggak peduli kamu uangnya banyak sebagaimanapun kamu sumpel saya sama uang, tetap kalau kamu ngeselin saya tinggal gitu loh. Saya nggak ladenin gitu loh. Jadi nggak bisa saya dibeli sama uang gitu, saya bilang. Ya, kalau mau saya sering datang harus jangan nyebelin gitu, harus bisa nempatin diri, harus perlakukan orang lain dengan penuh hormat, bukan memperlakukan orang lain seolah-olah orang lain itu bisa dibeli dengan uang gitu. Itu saya orangnya begitu. Jadi kalau saya punya temen ya orang kaya gitu ya, kan banyak orang pengen gitu ya berteman sama orang kaya gitu kan, ngikut-ngikut gengnya gitu kan, keren gitu. Saya bukan tipe kayak gitu dari dulu. Saya nggak tertarik gitu ya sama orang-orang kaya yang nyebelin gitu, yang sombong, yang nyebelin. Nggak saya temenin. Gitu ya. Saya lebih suka berteman sama orang yang biasa-biasa aja, tapi orang itu baik gitu ya, hormat sama orang lain, nggak memandang rendah seseorang cuma karena harta atau kedudukannya gitu ya. Saya semua orang yang begitu, walaupun dia nggak punya apa-apa, walaupun dia nggak keren gitu ya, itu bakalan saya temenin gitu. Dibanding orang yang punya segalanya, uangnya berlimpah tapi nyebelin, dia pun saudara juga saya nggak anggap. Jadi biasanya kalau orang kaya tuh ya, terus udah tua gitu ya, kayak begitu. Biasanya tau nggak, kayak burung bangkai, tau nggak burung bangkai? Kalau dilihat ada binatang di padang gurun yang udah hampir mati gitu ya, burung bangkai ini kan berkeliling ya, nungguin gitu. Jadi saya lihat banyak orang juga kayak gitu, nungguin gitu ya, ngebae-baein gitu ya, ngejilat-jilat gitu supaya dapat bagian gitu ya. Tapi saya bukan tipe kayak gitu. Saya bilang sama suami saya, biarinlah mereka yang berkerumun gitu. Saya lebih baik saya menghindar, menjauhkan diri, dan saya lebih suka ngebabu di rumah sakit gitu ya. Kerja keras dengan tenaga saya sendiri ya, dapat gaji sesuai aja gitu sama kerjaan saya. Gak usah lah nama saya ditulis di surat warisan, gak perlu saya kayak gitu. Saya masih bisa kerja, ini saya sehat, saya kuat, saya masih bisa kerja. Gak usah saya ngarepin ngebae-baein orang yang kalau saya nggak suka gitu. Saya nggak suka bae-baein orang gitu yang saya nggak suka gitu. Jadi sama saya bilang ya sering-sering dong datang nengokin gitu. Makin sering datang kan makin seneng gitu beliau. Tapi ya saya mau datang kalau memang saya mau datang gitu, bukan karena terpaksa. Saya nggak suka sesuatu yang sifatnya kayak terpaksa gitu. Aduh, saya harus berhenti di sini dan saya harus masak. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.